tiap langkahnya. Jadi ketika tutor sudah kasus, leadernya, ketua kelompok, memastikan bahwa setelah dibacakan oleh perwakilan anggota kelompok kasusnya, nanti silakan diidentifikasi ada tidak istilah asing. Ya, jadi ini udah ditayangkan, itu sudah dibacakan kasusnya. Jadi oleh ketua kelompok, baik rekan-rekan dari kasus yang sudah dibacakan tadi, apakah ada istilah asing atau kata-kata yang tidak dipahami, gitu ya, ketua kelompok ya, gitu. Jadi baca satu persatu kata demi katanya. Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami dicatat dulu, ya. Kemudian silahkan dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh ketua. Misalnya tadi grafida begitu ya, ada istilah grafida yang diidentifikasi. Baik teman-teman, menurut Laila Nafisa tadi ada istilah grafida yang tidak dipahami. Oleh teman-teman di sini ada yang sudah tahu tentang grafida itu apa? Gitu dulu ya oleh ketuanya. Jadi dilempar dulu ke anggota yang lain karena belum tentu oleh Laila tidak dipahami, oleh Siti tidak dipahami juga. Siapa tahu Siti tahu gitu ya. Gitu. Jadi nanti silakan. Oh, menurut saya grafida itu adalah ini. Tapi kan ada tutor yang menyimak. Kalau jawaban itu sudah tepat, tutor mengiyakan. Tapi kalau tidak tepat, tutor nggak akan ngasih tahu jawabannya. Nanti silakan itu di list, ditulis sebagai istilah asing yang nantinya harus juga dicari selain LO. Jadi itu masuk ke istilah namanya adalah more info. Jadi kalian tulis daftar I don't know ya. Dicatat ya. Ini nggak ada di sini nggak? Jadi tulis ada satu I don't know. Nah, nanti tulis satu grafida. Nanti di tahap akhir setelah LO disusun, selain nanti di tahap pembelajaran mandiri kalian mencari referensi tentang LO, cari tahu dulu tentang grafida yang pastinya grafida itu menjadi bahan atau bagian dari pembahasan LO saya gitu ya. Jadi pasti nanti tidak akan luput tuh mencari arti dari grafida. Gitu ya. Itu disebut dengan more info. Kemudian selanjutnya, misalnya udah aman ya, tidak ada istilah yang tidak dipahami, semuanya bisa dipahami. Selanjutnya identifikasi masalah. Jadi silakan teman-teman, ini saya simulasikan sebagai ketua kelompok ya. Nah, sekarang dari skenario yang tadi, silakan teman-teman identifikasi masalahnya apa ya. Nah, tapi biasanya jangan khawatir sebetulnya dalam skenario itu eh, pembuat kasus gitu ya, pembuat skenario kasus ada hal ini tim teaching tentu saja itu biasanya sudah memberikan clue, memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan yang harus dijawab biasanya ini. Jadi langsung nanti ada kalimatnya di bawah di instruksinya. Tentukan masalah berdasarkan kasus tersebut. Gitu. Atau tentukan dulu sebelum ke masalah case finding. Gitu. Case finding. Nah, case finding itu temuan data ya teman-teman. Jadi tolong dicatat. Case finding itu temuan data yang ada di skenario. Ya, case finding itu eh, belum tentu apa namanya masalah ya menurut kita. Jadi bisa jadi setiap data yang ada di situ juga berhubungan ya dengan apa yang kita pelajari. Jadi case finding itu dalam konteks PBL tutorial itu adalah temuan data. Silakan identifikasi semua data ya. Jadi data-data penting. Jadi kalau pada kasus nanti biasanya diminta untuk tadi menentukan case finding bukan berarti kita menyalin menyalin lagi kalimat skenario. Contoh misalnya, seorang ibu hamil datang ke TPMB dengan keluhan mual. Nanti di case finding jangan ditulis seorang ibu hamil datang ke TPMB itu namanya menyalin kalimat kasus ya. Tapi case findingnya cukup eh, perempuan hamil misalnya ya 30 tahun gitu ya. Kemudian keluhan titik dua mual. Udah gitu ya. Jadi diresum gitu ya. Contoh misalnya ada tanda-tanda vital. Kalau kalian kan udah belajar tema 2, tema 4 ya udah tahu ya tanda-tanda vital tensi normal berapa, nadi normal udah tahu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya menurut kita itu tanda-tanda vital itu udah normal, tulis aja di case findingnya CTV dalam batas normal. Tapi kalau ada teman
di antara TTV itu tensinya tinggi, 140 misalnya per 100, tulis tekanan darah tinggi 140 per 100. Itu udah jadi case finding. Gitu ya. Jadi sekali lagi case finding itu bukan mengulang menulis kalimat skenario, tetapi inti data tersebut menunjukkan apa. Kayak tadi kalau di bolu bantat ya. Gitu. Dipanggang di oven 160 derajat gitu ya selama 15 menit. Ya, jadi tidak mengulang kalimat. Nah, kemudian hasilnya nanti teman-teman akan punya daftar masalah ya, ada daftar masalah, nanti pun akan dibantu tutor dan dari daftar masalah tadi silahkan didiskusikan. Biasanya nanti di instruksi akan diminta tentukan hipotesis berdasarkan kasus tersebut. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, dugaan sementara. Jadi berangkat dari hal tadi, bukan tadi. Ya, maka tulis kalimat hipotesisnya dalam bentuk pernyataan. Ya, jadi kan tadi kalian berpikir tuh di brainstorming konsep map ya, bolu bantat tanda tanya besar, salah komposisi tanda tanya gitu kan ya. Itu kan pertanyaan. Apakah bolu oleh salah komposisi? Itu kan di pemikiran kita, di dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ketika dituangkan dalam bentuk hipotesis, jawablah itu. Oh, berarti hipotesis bolu bantat berhubungan dengan tadi apa tadi komposisi yang salah. Bolu bantat berhubungan dengan pencampuran bahan yang salah. Gitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan masalah tadi, tuangkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang dibuat sebagai dasar penalaran tanpa asumsi kebenarannya. Artinya meskipun Anda belum belajar, tapi ah ya udah saya mah menurut saya mah bolu bantatnya karena salah campur gitu ya. Berarti silahkan tulis kalimat hipotesis, tolong dicatat nih, catat lagi dalam bentuk pernyataan. Tolong ini sama persepsinya ya. Nanti kalau ada tutor yang mungkin lupa gitu ya, diminta hipotesisnya di pertanyaan, silahkan kalian kemukakan. Kemarin sudah diarahkan oleh Bu Rani bahwa hipotesis itu dibuat dalam bentuk pernyataan. Berhubungan dengan bolu bantat disebabkan oleh salah mencampur bahan. Nah, meskipun kita nggak tahu emang campur bahan yang benar gimana. Pokoknya menurut saya mah gitu, gitu ya. Karena dalam pertemuan pertama ini kita tidak diperkenankan membuka buku, mencari referensi, googling tidak boleh. Pokoknya sesuai apa yang dipikirkan saja. Ya, itu untuk menuangkan hasil berpikir kritis teman. Ya, tulis aja dulu hipotesis sebanyak apapun. Tenang, ada tutor. Nanti tutor yang akan ya. Yang penting kalian tersalurkan pola pikirnya. Ya, gitu. Jangan ada yang berasumsi, menurut saya enggak, kok kamu mah salah. Nggak boleh gitu ya. Saling menghargai pendapat setiap anggota kelompok. Nah, kalaupun nanti Bu gimana kalau gitu akan berkembang terlalu luas. Nah, ada tutor. Nanti tutor yang akan mempertanyakan. Kalau eh, keluar apa namanya tidak keluar keluar jalur gitu ya, itu jadi out of the track, jadi pasti nanti akan dipertanyakan balik oleh tutor apa yang mendasari gitu ya Alaila Nafisa berpikir bahwa kue bantat itu karena salah mencampur, apa dasarnya, pasti tutor nanya gitu kalau ternyata ada hipotesis yang jauh melenceng gitu. Data mana yang menunjukkan, data mana yang menunjang hal tersebut, hipotesis tersebut, pasti gitu. Ya, jadi tenang aja ya, teman-teman. Pokoknya tuangkan hasil pemikiran masing. Sekali lagi ya, hipotesis silahkan disusun dalam bentuk pernyataan. Tadi contohnya, ya, bulu bantat disebabkan karena salah mencampur bahan. Atau tadi, mual berhubungan dengan terlambat haid. Nah, atau menurut Suci, mual berhubungan dengan kehamilan.
apa-apa kalau memang langsung yakin ke kehamilan meskipun belum ada tanda-tanda kehamilan ya nggak apa-apa pokoknya yang dipikirkan apa sok dituangkan dalam bentuk pernyataan ya oke jadi kita nanti akan punya daftar kompetensi maka tutor akan untuk mengaktifkan prior knowledge-nya tadi ada pertanyaan yang akan dirangsang dasarnya apa Siti Lena menuliskan hipotesis tersebut begitu apa yang difikirkan gitu. Sehingga semuanya akan memicu memori-memori yang sudah dipelajari sebelumnya, begitu ya, untuk menjawab tadi. Jadi membiasakan diri bahwa kita mengasumsikan sesuatu itu harus ada dasar. Ya, itulah yang disebut dengan tadi critical reasoning, ya, clinical reasoning. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah dari daftar hipotesis tersebut yang banyak pasti banyak banget kan silahkan dibuat brainstorming konsep mapnya seperti yang konsep map bolu banta tadi itu kan masih hasil diskusi ya nggak apa-apa nanti pun akan banyak panah tuh ke arah masalah mungkin nanti pada saat final konsep map beberapa panah akan tercakra ya nggak apa-apa jadi sekarang sebanyak-banyaknya hubungkan keterkaitan antara satu data dengan data lainnya yang ada temukan di skenario tersebut itulah tahap untuk membuat skema yang dinamakan dengan peta konsep atau konsep map. Ingat, konsep map itu beda dengan mind map ya. Kalau mind map itu berdasarkan referensi, pokoknya pasti benar karena udah ada referensinya. Tapi kalau konsep map, pokoknya gimana saya aja, saya mikirnya gitu ya udah nggak apa-apa, gitu aja. Gimana yang kalian pikir? Ya, nah nanti pada saat diskusi berlangsung, ini tolong ditambahkan ya nggak ada di sini itulah yang disebut dengan brainstorming konsep. Itu yang harus dibuat pada saat pertemuan pertama. Ya, gitu. Nah, nanti brainstorming konsep map itu mungkin akan berubah setelah teman-teman melakukan literatur review, melakukan literasi. Ternyata apa yang saya pikirkan salah. Ternyata itu mah nggak ada hubungannya, ya udah diganti. Apa-apa. Ya, yang penting proses berpikirnya sudah berjalan. Ya, gitu. Nanti tutor akan mengarahkan ya. Nah, setelah punya list hipotesis, sudah dibuat brainstorming konsep mapnya, tutor sudah mengarahkan. Pada akhirnya, di akhir pertemuan ke-1, teman-teman, aduh mohon maaf, teman-teman akan menyepakati list atau daftar tujuan pembelajaran atau disebut dengan LO, Learning Object. Ya. Jadi nanti anggota kelompok dipimpin oleh ketua kelompok membuat satu list tadi ya. Oh, berarti tadi contoh contoh LO yang tadi ya. Misalnya tentang komposisi bahan membuat kue bantat gitu. Itu tujuan pembelajaran. Jadi mengetahui mengetahui tentang komposisi pembuatan kue bantat sih, pobolu, mengetahui komposisi dan bahan pembuatan kue bolu anti bantat contoh gitu ya. Kalau tadi karena tadi ada hipotesis dari Suci tadi bahwa mual itu dipengaruhi oleh atau berhubungan dengan kehamilan. Emang tanda kehamilan apa? Berarti mengetahui di sini daftar LO-nya atau daftar tujuan pembelajarannya mengetahui tentang tanda-tanda kehamilan. Benar nggak yang ada di data tersebut bahwa itu merupakan tanda kehamilan? Ya, kalau tadi mual itu hipotesisnya dipengaruhi oleh faktor hormonal, jadi akan dicari ya tentang apa perubahan hormonal pada kehamilan. Oh, memang udah yakin itu hamil. Ya, contoh. Terus ingin tahu kok bisa sih sampai sampai mual? Berarti mekanisme terjadinya atau patofisiologi mual pada kehamilan gitu ya. Nah, tuh, jadi kita akan mengetahui, menjelaskan, mampu untuk mengetahui, menjelaskan, atau menganalisis, atau membedakan begitu ya terkait dengan topik-topik yang ingin dipelajari. Itulah capaian pembelajaran. Sudah selesai tuntas tuh pertemuan pertama. Ya,
Nah, selanjutnya di langkah keenam ini adalah langkah untuk belajar mandiri. Ya, jadi di luar pertemuan, silahkan. Proses ini mencakup pencapaian materi, mengacu pada tujuan pembelajaran. Pencarian materi ini dapat dilakukan pada buku, teks, internet, konsultasi pakar, gitu ya. Dan nanti teman-teman akan membuat satu laporan ini. Nah, bagaimana Bu sistematikanya? Nah, untuk laporan individu, silahkan berangkat dari LO ya, membuat makalah seperti biasanya kalian suka membuat ya topik-topiknya sesuai dengan LO. Jadi boleh dibuat dulu bab satu biasa lah ya, pendahuluan berarti latar belakang terkait dengan topik. Misalnya kalau topiknya tentang kehamilan berarti lingkup tentang kehamilan dulu, nanti baru di bab 2-nya terkait dengan tinjauan pustaka berangkat dari LO. Misalnya LO pertama tadi tentang tanda-tanda kehamilan, langsung aja topik pertama judulnya subtopiknya tanda-tanda kehamilan ya, atau mau direview dulu boleh skenario kasusnya ya, ditulis lagi boleh ya, nggak apa-apa, atau langsung juga pembahasan LO nggak apa-apa. Jadi referensi jangan lupa dicantumkan di setiap pembahasan dan muncul di daftar pustaka. Alangkah lebih baik menggunakan referensi manajer ya, pakai Mendeley ya, pakai aplikasi supaya tidak ada daftar pustaka yang terlewat untuk tidak dituliskan ya referensinya. Kemudian nanti diakhiri dengan adanya mainnya ya gitu. Jadi di bab selanjutnya silakan kalian lampirkan peta konsep ya, peta konsep dari kasus ya, peta konsep dari kasus. Nanti dibuat peta konsepnya. Boleh tulis tangan Bu, boleh membuat peta konsepnya supaya lebih tertuangkan dengan baik. Pakai aplikasi sekarang Bu, mudah, cepat. Silahkan, tapi tolong dibaca lagi. Ya, jangan sampai pakai AI, tapi ternyata nggak nyambung dengan kasusnya. Begitu ya. Jadi peta konsepnya boleh nanti disesuaikan dengan yang muncul di peta konsep biasanya terkait dengan tadi mekanisme terjadinya masalah ya yang ada di skenario kasus. Masalah itu bisa tidak hanya satu, bisa dua atau lebih ya, tergantung faktor penyebabnya apa, patofisiologinya bagaimana, kemudian eh, sampai kepada apa namanya tanda gejala ciri gitu ya. Tapi tidak bukan berarti menuliskan semua jawaban LO di peta konsep ya. Nanti penuh, nanti kayak semut ya kecil-kecil banget enggak. Jadi peta konsep itu hanya inti-intinya saja, penjelasan detailnya ada di makalahnya gitu ya. Dan harus dipahami baiknya ketika pertemuan kedua kalian memaparkan itu pakai peta konsep, tidak usah membaca makalah. Itu menunjukkan bahwa kalian paham ya apa yang dituliskan. Sampai pada akhirnya misalnya kalau perlu asuhan kebidanan ada muncul apakah perlu tindakan mandiri atau kolaborasi atau harus rujukan, silakan bisa di. Nah, ini dipaparkan di sini di pertemuan kedua atau di jadwal pertemuan B, 1B atau 2B gitu ya. Nah, idealnya sih memang step jedanya 2 sampai 3 hari ya, tapi ternyata di jadwal hanya dikasih jeda sehari nggak apa-apa ya, dioptimalkan saja karena memang padat pembelajaran. Ya, jadi mahasiswa kalian mulai dengan membahas sesuai dengan daftar apa LO-nya gitu. Misalnya satu kelompok ada 12 orang, LO-nya ada LO yang di tutor satu hanya ada 7 misalnya. Bu, gimana? Berarti nggak bisa 12 yang menjelaskan. Nggak apa-apa. Dari 7 LO mungkin ada nanti saling melengkapi. Ya, jadi masing-masing individu boleh menjelaskan satu LO. Gitu ya. Jadi misalnya Jawa menjelaskan LO yang pertama, gitu ya. Nanti selanjutnya LO yang berikutnya siapa. Biasanya untuk menjelaskan LO, tutor akan menunjuk. Jadi tidak boleh kalian mengatur sendiri. Jadi diskusi nih bareng, gitu ya di kelompok. Nanti eh, Siti Lena kok ini ya LO yang pertama ya. Oh kalau nanti Hera mau yang LO yang kedua, Tarisa mau LO ketiga, milih sendiri enggak. Ya supaya kalian mempersiapkan diri, semua LO harus dikuasai karena bukan tugas kelompok ya gitu. Pengetahuan ini harus dimiliki semuanya. Jadi semuanya harus memahami semua LO, siap mau memaparkan LO manapun siap.
Nanti pada pelaksanaannya, apakah ditunjuk oleh tutor Stibian? Kalau satu, misalnya siapa yang maju? Atau secara spontan nanti kesediaan dari masing-masing di kelas. Ya, jadi supaya semuanya belajar. Ya, begitu. Jadi nanti memaparkan menggunakan konsep mapnya. Nanti konsep map yang sudah dibuat, selain sudah dibuat di makalah gitu. Jadi baiknya sih buatnya langsung di papan kayak apa kertas flip chart yang besar itu loh. Kertas karton pakai spidol warna-warni boleh gitu ya. Nah, atau boleh Bu di print terus ditempel di gunting boleh gitu, gimana kalian ya kreasinya yang mudahnya seperti apa begitu. Nah, nanti bisa difoto, di scan, bisa lampirkan di makalah. Nah, untuk pemaparan bawa kartonnya ke ruang tutor ya, begitu. Jadi nanti disiapkan untuk nempelinnya, apakah itu bawa solasi gitu ya, bawa spidol masing-masing ya, khawatirnya yang dari prodi habis atau gimana ya, begitu. Jadi nanti silahkan dipaparkan sesuai konsep yang dibuat. Penjelasan lengkapnya pasti ada di makalah, tapi harapannya kalian pada saat pemaparan tidak baca ya, gitu. Optimalkan bisa dipaham. Baca sekali boleh lah ya kalau nggak ketalar semua, tapi paling tidak paham ya dari konsepnya sudah di ya. Gitu. Karena akan terlihat bedanya mana yang memahami, mana yang hanya menyalin saja ya dari sumber. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini perbedaan konsep map dan mind map nanti bisa dibaca ya. Jadi mind map itu biasanya kalau sudah bentuk akhir teman-teman menyusun setelah eh, apa namanya setelah belajar mandiri terus final report sudah semua jelas teorinya baru bisa dibuat mind. Kalau hasil pemikiran kita itu konsep ya. Enggak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Besok kita akan mulai pembelajaran tutorial sesuai jadwal. Untuk tutorial itu dibagi 4 kelompok ya. Kemudian diskal, untuk diskal dibagi 5 kelompok. Untuk CSL itu dibagi 6 kelompok. Jadi ada 3 ya, tutorial 4 kelompok, diskal 5 kelompok dalam satu kelas setiap kelas, dan CSL 6 kelompok. Nah, untuk kegiatan besok, utamakan dulu pembagian tutorial untuk 4 kelompok. Nanti saya sharekan nama 4 tutor yang akan mengisi ya begitu di grup PJ ya teman-teman, nanti disampaikan oleh PJ. Segera nanti konfirmasi tutor masing-masing apakah bisa offline atau ternyata harus kondisinya tidak memungkinkan, nggak apa-apa ya, karena kita hybrid, kita maksimalkan teknologi gitu ya. Kemudian nanti tetap apa namanya berlangsung online. Kemudian yang perlu disiapkan tadi kalau tutorial satu mah bisa di whiteboard di ruang tutor. Ya, jadi sebetulnya ruang tutor sudah dipersiapkan. Jadi teman-teman yang baiknya saran saya bagi yang sudah ada di kampus nggak apa-apa langsung di ruang tutor aja. Jadi konfirmasi ke Pak Sony ya gitu untuk ruangan tutor yang bisa digunakan. Tapi kalau besok jam 7 pagi mah kayaknya nggak ada ya, bisa juga nggak ruangannya belum ready. Jadi nggak apa-apa untuk awal tutorial ini kita dispensasi dulu ya. Bisa silakan kalau memang online teman-teman sebentar saya konfirmasi cek tutor kayaknya belum semua bisa offline jadi online dulu kayaknya. Ya, tutorial satu online dulu. Nanti tuh tutor dua kayaknya udah bisa dikondisikan offline ya. Atau di pertemuan duanya online. Pokoknya intinya meskipun saya sampaikan mayoritas tutor online, tapi tetap masing-masing tolong konfirmasi online atau apakah offline ya, begitu. Kemudian kannya tadi ya, spidol begitu untuk tutor satu, tutor duanya nanti kalian udah ready paparan mind map, makalah dan mind map di eh, kertas. Kemudian meskipun online,
Nanti tolong seperti yang saya sampaikan, wajib on cam. Kemudian nanti pemaparan melalui share screen, bisa di PPT atau media lainnya, dan selalu dipatuhi ketentuan atau rules. Pastikan di pertemuan satu tidak ada yang membuka buku, googling, ya, lalu konsisten dengan proses itu. Karena keberhasilan PBL itu dari proses. Kalau prosesnya ada yang tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan stepnya, tapi capaiannya tidak akan baik juga. Ya, jadi fokus menyimak kasus, meskipun tidak terkontrol, gitu ya. Saya yakin teman-teman bisa mengikuti rules-nya dengan baik, ya, supaya capaiannya juga bisa dicapai. Bagi yang off cam dinyatakan tidak hadir ya, khusus untuk apa namanya kelas kecil terutama. Kalau kelas besar dan tidak terkontrol ya, tapi kalau kelas kecil karena tidak akan bisa ada nilainya, karena nilainya individu oleh proses begitu. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Presensi sesuai jadwal. Dan selain di LMS, presensi juga dilakukan di secara offline. Jadi nanti PJ akan mengisi berita acara yang sudah disiapkan oleh program studi. Ya, jadwalnya akan menyesuaikan dengan RPS. RPS-nya nanti segera saya susulkan ya. Ada pertanyaan dulu silahkan. Ibu izin bertanya, Ya, Mangga. Ibu kalau untuk laporannya tuh perorangan apa kelompok untuk Perorangan. laporan? Laporannya individu. Laporan individu. Judulnya Ya, laporan individu tutorial. ya, Ya, baik Ibu, terima kasih. ya, ya, judulnya laporan individu tutorial itu yang nantinya akan dipaparkan di pertemuan kedua. Ya, untuk step 7. Nanti pada saat step 7, teman-teman paparan tuh. Tutor akan menilai apakah yang dipaparkan sudah mencapai LO yang diharapkan, gitu ya. Kalau sudah oke, aman, nggak ada PR. Tapi kalau ternyata apa yang sudah dibahas oleh semua anggota kelompok ada pembahasan yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan capaian yang diharapkan, maka pasti akan di-PR-kan lagi. Gitu. Makanya ada yang disebut dengan final report. Nah, untuk final report itu kelompok. Jadi laporan-laporan individu digabung, ya, dipilih topik yang mana yang paling lengkap, misalnya dari Tania diambil LO1 karena referensi Tania untuk LO1 lebih lengkap dibanding yang lain. Nanti untuk dia tuh diambil untuk LO2-nya misal. Gitu ya. Itu dibuat sebagai final report supaya teman-teman setiap kelompok punya satu referensi yang sama untuk nanti dipelajari sebagai bahan ujian. Gitu. Itu namanya final report. Kalau final report kelompok, maka ada penilaian kelompok juga. Nilai individu udah dapat tuh di pertemuan satu dan pada saat paparan. Jadi ditambah, nilai individu bisa ditambah dengan nilai kelompok ketika final report sudah disempurnakan dengan baik. Jika ada PR. Tapi kalau dari hasil paparan individunya udah oke semuanya, nggak ada PR biasa. Nggak usah dibuat final report, karena udah oke. Tinggal nanti saling sharing saja referensi. Begitu ya. Ada lagi yang mau